Welcome to the 909 Podcast by X Channel with me, Ardiansyah. X People, di episode kali ini kita ngomongin soal radio sebagai salah satu media informasi berbasis teknologi yang masih eksis sampai dengan saat ini. Ya, kalau ngomongin soal radio, ini pastinya sudah lintas generasi ya, dari zamannya kakek kita atau bahkan mungkin dari kakeknya kakek kita. Dan radio tentunya terus mengalami perkembangan ya, dari masa ke masa, dari zaman kolonial sampai dengan era digital saat ini, baik secara teknologi yang digunakan atau juga peran dan fungsi yang dihadirkan oleh radio. Nah, menarik tentunya untuk membahas tentang bagaimana sejarah awal mula radio hadir di Indonesia sampai dengan hari ini masih eksis di era digital. Yuk kita bahas ya. Kita mulai dari bagaimana awal mula radio hadir di Indonesia. Nah, bicara tentang sejarah radio di Indonesia, ini dimulai pada tahun 1925 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan stasiun radio pertama Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Stasiun ini awalnya digunakan untuk kepentingan informasi dan hiburan masyarakat Eropa di Indonesia. Siaran ini menggunakan bahasa Belanda dan memiliki cakupan yang terbatas. Pada awalnya, teknologi radio masih sangat sederhana, dan penerimaan sinyal juga terbatas pada daerah-daerah tertentu saja. Namun, BRV berhasil menarik minat masyarakat Eropa yang tinggal di Batavia dengan menyajikan berbagai program musik klasik, berita, dan hiburan yang ringan. Keberhasilan ini kemudian mendorong pendirian stasiun radio lainnya di berbagai kota besar di Hindia Belanda. Selain BRV, berdiri juga Nederland Indisch Radio Omroep Maatschappij atau NIROM pada tahun 1934. NIROM menjadi stasiun radio resmi yang disokong oleh pemerintah kolonial dan menyiarkan program-program dalam bahasa Belanda serta beberapa bahasa daerah seperti Jawa dan Melayu. NIROM memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan propaganda pemerintah kolonial kepada masyarakat di Hindia Belanda. Berikutnya, kita bahas tentang bagaimana perkembangan radio di era kolonial. Pada tahun 1933, berdirilah Solose Radio Vereniging (SRV) di Solo, yang menjadi stasiun radio kedua di Indonesia. SRV berbeda karena menggunakan bahasa Jawa dalam siarannya dan lebih fokus pada kebudayaan lokal, khususnya musik gamelan. Hal ini menunjukkan bagaimana radio mulai menjangkau lebih banyak masyarakat pribumi dan memperkenalkan unsur-unsur budaya lokal. SRV memulai siarannya dengan program-program yang berisi musik tradisional Jawa, drama radio, serta berita-berita lokal. Kehadiran SRV membawa angin segar bagi masyarakat Jawa yang selama ini lebih banyak mendapatkan siaran radio dalam bahasa Belanda. Dengan adanya SRV, mereka bisa menikmati siaran dalam bahasa ibu mereka dan merasa lebih dekat dengan konten yang disajikan. Selain SRV, beberapa stasiun radio lokal lainnya juga mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Setiap stasiun radio ini memiliki karakteristik dan gaya siaran yang berbeda-beda, sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya di Surabaya, berdiri Radio Surabaya yang juga banyak menyiarkan program dalam bahasa Jawa Timuran. Sementara di Medan, berdiri Radio Deli yang lebih banyak menggunakan bahasa Melayu dan Batak. Selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana radio dan perjuangan kemerdekaan. Peran radio menjadi sangat penting selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disiarkan melalui radio. Radio Republik Indonesia atau RRI resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 dengan tujuan menyebarkan berita kemerdekaan dan membangun semangat perjuangan rakyat Indonesia. RRI menjadi alat komunikasi utama antara pemerintah dan rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 disiarkan melalui stasiun radio milik Jepang yang berhasil direbut oleh para pejuang Indonesia. Siaran tersebut didengar oleh banyak orang dan menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok negeri. Momen ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah radio di Indonesia, di mana radio digunakan sebagai alat perjuangan dan penggerak semangat kemerdekaan. Setelah proklamasi, RRI didirikan sebagai radio nasional yang bertugas menyebarluaskan berita-berita kemerdekaan, informasi tentang perjuangan melawan Belanda, serta menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan Indonesia.
RRI mengudara dari berbagai kota besar di Indonesia dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dengan rakyat di daerah-daerah. Dengan adanya RRI, informasi bisa disampaikan dengan cepat dan efektif, serta membantu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, kita bahas bagaimana radio di era Orde Baru dan penyebaran radio swasta. Selama era Orde Baru, radio swasta mulai bermunculan. Pada tahun 1968, berdirilah stasiun radio swasta pertama di Indonesia, yaitu Radio Sonora di Jakarta. Pemerintah Orde Baru memberikan izin pendirian radio swasta, namun tetap melakukan pengawasan ketat terhadap isi siaran. Radio swasta memberikan alternatif hiburan dan informasi yang lebih bervariasi bagi masyarakat. Radio Sonora yang terkenal dengan program berita dan musiknya membuka jalan bagi munculnya banyak stasiun radio swasta lainnya di seluruh Indonesia. Radio-radio ini menawarkan berbagai macam program yang tidak hanya berisi musik, tetapi juga talk show, berita, dan program interaktif yang melibatkan pendengar. Meskipun di bawah pengawasan ketat pemerintah, radio swasta berhasil menarik perhatian masyarakat dengan konten-konten yang segar dan berbeda. Selain Radio Sonora, muncul juga Radio Prambors yang sangat populer di kalangan anak muda. Prambors dikenal dengan program musik pop dan rock, serta program interaktif seperti kuis dan acara bincang-bincang. Kehadiran Prambors dan radio-radio swasta lainnya memberikan warna baru dalam dunia penyiaran di Indonesia, serta membuka peluang bagi talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan hiburan. Lalu, radio memasuki era reformasi dan kebebasan pers. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam dunia penyiaran radio di Indonesia. Kebebasan pers semakin meningkat dan banyak stasiun radio baru bermunculan dengan berbagai format siaran yang kreatif dan inovatif. Radio komunitas juga mulai berkembang, memberikan suara kepada masyarakat di berbagai daerah terpencil. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, regulasi terhadap media menjadi lebih longgar, memungkinkan munculnya lebih banyak stasiun radio yang bebas dari tekanan politik. Stasiun-stasiun radio ini mulai mengusung isu-isu yang lebih beragam, termasuk politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Mereka juga lebih berani dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Radio komunitas menjadi salah satu fenomena menarik pasca reformasi. Radio-radio ini didirikan oleh komunitas lokal dengan tujuan memberikan informasi yang relevan bagi penduduk setempat. Mereka juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan identitas komunitas. Misalnya, radio kampus yang dikelola oleh mahasiswa untuk menyampaikan isu-isu pendidikan dan kegiatan kampus, atau radio desa yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan promosi budaya lokal. Kemudian, radio memasuki era digital. Memasuki era digital, radio menghadapi tantangan baru dengan hadirnya internet dan platform streaming musik. Namun, radio tetap relevan dengan mengadopsi teknologi digital. Banyak stasiun radio yang kini memiliki siaran streaming online, podcast, dan interaksi melalui media sosial. Teknologi digital memungkinkan radio untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih interaktif. Stasiun radio kini tidak hanya mengandalkan siaran frekuensi AM atau FM, tetapi juga mengembangkan platform online mereka. Melalui website dan aplikasi mobile, pendengar dapat menikmati siaran radio kapan saja dan di mana saja. Podcast menjadi salah satu format populer yang diadopsi oleh banyak stasiun radio, memungkinkan pendengar untuk mengunduh dan mendengarkan program favorit mereka sesuai keinginan. Selain itu, media sosial menjadi alat penting bagi stasiun radio untuk berinteraksi dengan pendengar. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, stasiun radio dapat menyampaikan informasi terkini, mengandalkan kuis dan kompetisi, serta menerima feedback langsung dari pendengar. Interaksi ini memperkuat hubungan antara stasiun radio dan audiens, serta menciptakan komunitas yang lebih solid. Nah, itulah dia sekilas perjalanan panjang radio di Indonesia dari masa kolonial hingga era digital saat ini. Radio telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya kita, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga dengan Radio X Channel yang hadir untuk terus memberikan informasi terupdate dan juga memberikan hiburan untuk kamu setiap harinya. Terima kasih telah mendengarkan 9 on 9 Podcast kali ini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.